Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Song Yunfei mendengus dingin. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa, namun dia tampak sangat marah, sehingga matanya menjadi merah. Setelah semua, kata-kata Chu Feng secara terbuka sangat mengejeknya. Dan saat dia marah, Song Yunfei segera mengungkapkan ekspresi senang dalam kemalangan orang lain. Setelah bersaing dengan Jin Sibo, ia mengakui kekuatan Jin Sibo. Selain itu, Song Yunfei yakin bahwa Chu Feng tidak cocok untuknya. Dengan demikian, dia merasa bahwa Chu Feng pasti akan kalah. Dia sedang menunggu untuk menikmati pertunjukan, dan menunggu untuk menyaksikan bagaimana Chu Feng akan dikalahkan. Jika Chu Feng juga akhirnya dikalahkan secara menyedihkan, itu bukan hanya dia saja yang akan dipermalukan. Bagi Song Yunfei, ini sangatlah bagus. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar berencana untuk bertaruh denganku? Karena itulah, kamu pasti kalah sedikit lebih awal. Apakah kamu masih memiliki Immortal Martial Stone untuk dipertaruhkan? Tanya Jin Sibo. Chu Feng tersenyum ringan pada kata-kata Jin Sibo, dan kemudian berkata, "Aku punya Immortal Martial Stone. Aku hanya khawatir kamu tidak sanggup melakukannya." Hahaha, benar-benar lelucon. Sebenarnya ada seseorang yang berani menyatakan bahwa aku, Jin Sibo, tidak mampu membeli Immortal Martial Stone, ucap Jin Sibo sambil tertawa keras. Namun, ketika Chu Feng mengucapkan kata-kata berikutnya, tawa Jin Sibo langsung membeku. 10 juta Immortal Martial Stone percobaan. Apakah kamu berani menerimanya? Tantang Chu Feng. Apa? 10 juta Immortal Martial Stone, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, kerumunan membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Mereka tidak berani mempercayai telinga mereka. Bahkan Jin Sibo dan tetua klan Golden Stone Royal mengungkapkan ekspresi tertegun. 10 juta Immortal Martial Stone hanyalah jumlah yang membuat orang tidak bisa kaget. Selanjutnya, setelah tertegun sejenak, Jin Sibo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, 10 juta batu bela diri abadi, siapa yang coba kamu takut-takuti? Jika kamu mampu mengambil jumlah seperti itu, aku akan bertaruh melawanmu. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah, kamu tidak dapat mengambil jumlah sebanyak itu yang baru saja kamu banggakan, balas Jin Sibo. Itu benar, dia pasti membual, ucap kerumunan. Bahkan Jin Sibo bukan satu-satunya orang di antara kerumunan yang merasa bahwa Chu Feng sedang membual. Beberapa ratus ribu atau sejuta Immortal Martial Stone, itu adalah jumlah yang dipercaya orang-orang ini. Karena bagaimanapun, Chu Feng bukan individu biasa. Namun untuk 10 juta Immortal Martial Stone per pertaruhan, itu terlalu konyol. Bukan karena orang banyak tidak mau mempercayainya. Tapi sebaliknya, itu terlalu sulit untuk dipercaya. Chu Feng, oh Chu Feng, bisakah kamu untuk tidak terus menunjukkan dirimu seperti ini? Apa yang kamu lakukan tidak hanya mempermalukan diri sendiri, tapi kamu juga mempermalukan alam atas Ciliokosem besar kami. Apakah kamu tahu itu? Song Yunfei bahkan mulai mengkritik Chu Feng dengan cara yang benar, dan seolah-olah dia sudah yakin bahwa Chu Feng tidak akan bisa mengeluarkan banyak batu bela diri abadi. Itu normal baginya untuk skeptis terhadap Chu Feng. Lagi pula, Song Yunfei yang merupakan putra suci Starfall Holy Land, telah siap untuk berpartisipasi dalam majelis lelang besar. Namun, jumlah Immortal Martial Stone yang dibawanya hanya lebih sedikit dari 2 juta. Namun Chu Feng, dia benar-benar mengatakan bahwa ia akan bertaruh 10 juta Immortal Martial Stone dari awal. Jika ini bukan sesumbar, lalu apa? Selain Chu Feng, kemungkinan hanya beberapa orang di antara semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam majelis lelang besar, yang mampu mengeluarkan 10 juta Immortal Martial Stone. Namun pada saat ini, ketika semua orang berpikir bahwa Chu Feng membual, Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, cahaya keemasan memenuhi langit, dan seketika menutupi sepenuhnya. Oh surga, itu, seru kerumunan. Ketika mendongak, kerumunan yang hadir semuanya terpana. Alasan untuk itu adalah, karena cahaya keemasan yang memenuhi langit semuanya Immortal Martial Stone. Jumlah mereka terlalu berlebihan, sehingga jumlah mereka menutupi langit sepenuhnya. Setelah menghitung dengan cermat, tepat ada 10 juta Immortal Martial Stone.
Chu Feng sebenarnya benar-benar memiliki 10 juta Immortal Martial Stone. Ini, pada saat itu, Song Yunfei langsung tercengang. Sebelumnya, dia telah menyatakan bahwa Chu Feng sesumbar, dan merasa bahwa Chu Feng membanggakan dirinya sendiri. Namun, Chu Feng sebenarnya benar-benar berhasil mengeluarkan 10 juta Immortal Martial Stone dengan lambaian tangannya. Pada saat itu, Song Yunfei merasa kulit kepalanya mati rasa. Bahkan ada rasa sakit yang membakar di wajahnya. Ternyata Chu Feng tidak membual, tapi sebaliknya, Song Yunfei sendiri yang wawasannya terlalu sempit. Dan bahkan para ahli tingkat martial immortal yang hadir memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Semua orang banyak tercengang ketika mereka melihat 10 juta Immortal Martial Stone di depan mereka. Di antara orang-orang di kerumunan, sebenarnya hanya Xia Yun yang relatif tenang. Namun bahkan dia saja, orang paling tenang di antara kerumunan, dia juga sedikit membuka mulut kecilnya. Ini berarti dia juga sangat heran. Setelah tercengang, kerumunan tiba-tiba tersadar. Tidak heran kalau Chu Feng berani mengusulkan peningkatan taruhan untuk 100.000 Immortal Martial Stone, itu ketika dia berjudi melawan Song Yunfei. Ternyata bukan karena Chu Feng menjadi gila, melainkan karena dia cukup kaya. Untuk seseorang yang menghasilkan 10 juta Immortal Martial Stone dengan lambaian tangannya, 100.000 Immortal Martial Stone benar-benar tidak akan berarti banyak. Meskipun semua kerumunan tercengang oleh Chu Feng setelah dia mengeluarkan 10 juta Immortal Martial Stone, namun tatapan Chu Feng terfokus hanya pada satu orang, yaitu Jin Shibo. Pada saat itu, kulit Jin Shibo telah menjadi pucat pasih. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu di wajahnya. Tampaknya tidak peduli seberapa sombong dan egoisnya seseorang, mereka masih memiliki kelemahan. Selama seseorang bisa menghasilkan kekuatan yang cukup, maka kesombongan mereka hanya akan berubah menjadi panik. Pangeran Jinxi, aku telah mengambil 10 juta Immortal Martial Stone seperti yang kamu minta. Sekarang giliranmu. Namun, jika kamu tidak dapat mengambil 10 juta Immortal Martial Stone, aku dapat menurunkan taruhan ini, kata Chu Feng. Chu Feng yang ingin menurunkan taruhannya, itu terdengar sangat mengejek. Dia hanya memandang rendah Jin Shibo. Lelucon yang sangat bagus. Bagaimana mungkin aku, pangeran klan kerajaan Golden Stone, tidak bisa mengeluarkan 10 juta batu bela diri abadi? Jin Shibo tertawa dingin. Kemudian, dia menoleh ke arah tetua yang terhormat klan Golden Stone Royal di belakangnya. Tetua Yuhua, berikan aku Cosmos Sak itu, ucap Jin Shibo. Lil Bo, kamu tidak boleh impulsif. Itu adalah, tetua klan Golden Stone Royal sepertinya ingin menasihati Jin Shibo dan menentangnya. Serahkan saja padaku. Jin Shibo menyipitkan alisnya, dan berbicara dengan penuh amarah. Di bawah situasi seperti ini, tetua itu tidak berkata lagi. Dia mengeluarkan Cosmos Sak, dan menyerahkannya kepada Jin Shibo. Dapat dilihat bahwa Jin Shibo adalah seseorang yang memegang beberapa status di klan kerajaan Golden Stone. Kalau tidak, bagaimana mungkin tetua itu takut dengan anggota generasi yang lebih muda sepertinya? Wush! Tepat pada saat itu, Jin Shibo melambaikan lengan bajunya. Kemudian, sejumlah besar cahaya keemasan menutupi langit di atasnya seperti awan keemasan. Itu tepat 10 juta batu marsial abadi. Namamu Chu Feng kan? Aku ingin kamu mengingat namaku hari ini, kata Jin Shibo. Kenapa? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Karena aku akan menjadi orang yang akan memenangkan 10 juta batu bela diri abadi darimu, kata Jin Shibo. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng hanya tersenyum. Bahkan senyumnya dipenuhi dengan penghinaan. Jin Shibo mendengus dingin. Kemudian, dia menunjuk ke batu kristal hitam setinggi 1000 meter di lantai 3 yang menembus awan. Potong yang itu, kata Jin Shibo. Pangeran Jinxi sebenarnya memilih batu kristal hitam terbesar yang ada di sini. Seru kerumunan. Semua kerumunan terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Setelah itu, mereka menjadi bersemangat. Batu kristal hitam yang paling menarik perhatian di lantai 3, itu tidak lain adalah batu kristal hitam yang dipilih Jin Shibo. Itu bisa dimengerti. Karena bagaimanapun, batu kristal hitam itu adalah sesuatu, yang bahkan orang-orang yang tidak tahu cara memeriksa batu kristal hitam bisa dikatakan luar biasa. Hanya saja, batu kristal hitam itu tidak memiliki harga yang jelas. Dengan demikian, tidak ada yang tahu betapa mahalnya batu kristal hitam itu.
Selain itu, bahwa harga Black Crystal Stone itu tidak diragukan lagi sangat mahal. Harganya pasti paling tinggi. Teman kecil, batu kristal hitam itu dihargai dengan 10 juta Immortal Martial Stone. Apakah kamu yakin ingin membukanya? Pria tua berambut abu-abu dari Ghost Shack Hall bertanya. Apa? Batu ini benar-benar berharga 10 juta Immortal Martial Stone? Benar saja, itu harga yang sangat mahal. Semua orang terkesiap dengan takjub. Meskipun batu kristal hitam itu sangat besar, begitu besarnya hingga mencapai di atas awan, namun batu itu tidak berarti bahwa itu mengandung banyak batu bela diri abadi. Bahkan mungkin saja itu hanya akan berisi sedikit batu marsial abadi. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikannya. Jadi, 10 juta Immortal Martial Stone untuk memotongnya benar-benar harga yang sangat tinggi. Sebagian besar orang tidak akan membayar harga sebesar itu untuk membuka satu batu kristal hitam. Aku berkata untuk memotongnya, apakah kamu tidak mengertiku? Saat Jin Shibo berbicara, dia melambaikan sak kosmos di tangannya lagi. Pada saat itu, 10 juta Immortal Martial Stone lainnya terbang keluar dari kosmos sak, dan menuju pria tua berambut abu-abu itu. Pada saat itu, banyak orang tidak dapat menahan diri dari menghirup udara dingin. Bahkan ekspresi Chu Feng agak berubah. Dalam sekejap mata, Bo Jinsi telah mengambil 20 juta Immortal Martial Stone. Apakah klan Golden Stone Royal benar-benar kaya? Atau apakah Jin Shibo ini adalah anak yang hilang, dan sangat pandai menghambur-hamburkan uang? Ucap kerumunan. Apapun itu, 20 juta Immortal Martial Stone telah sepenuhnya memperluas cakrawala orang banyak. Ini benar-benar sejumlah besar kekayaan. Jin Shibo benar-benar pangeran penguasa alam atas. Jika kamu yakin, orang tua ini akan mulai memotongnya, ucap tetua rambut abu-abu. Pada saat itu, bahkan pria tua berambut abu-abu yang selalu memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajahnya, dia mulai menyeringai lebar-lebar. Memang benar, batu kristal hitam itu luar biasa. Namun, karena harganya 10 juta Immortal Martial Stone, praktis tidak ada yang mau membelinya. Awalnya, pria tua berambut abu-abu itu berpikir bahwa Black Crystal Stone akan tetap menjadi harta paling berharga di sana, dan akan selamanya tidak terjual. Namun, seseorang sebenarnya berencana untuk membelinya pada saat itu juga. Bagaimana mungkin pria tua berambut abu-abu itu tidak senang? Itu 10 juta Immortal Martial Stone. Bahkan untuk Ghost Shack Hall mereka, itu adalah jumlah yang sangat besar, dan merupakan pendapatan yang sangat besar. Aku sudah menyerahkan batu bela diri abadi, mengapa kamu masih bertanya? Balas Jin Shibo yang tampak sangat terganggu, oleh pertanyaan pria tua berambut abu-abu itu. Pada saat itu, tetua klan Goldstone Royal tidak dapat menahan dirinya dan berkata, Lil, Bo, ini benar-benar terlalu mahal. Kamu harus mempertimbangkannya kembali, ucapnya. Pakar puncak martial immortal peringkat 8 itu, keberadaan luar biasa yang telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun, dia sebenarnya dipenuhi keringat. Kelihatannya, perilaku Jin Shibo yang berlebihan itu memberikan sedikit tekanan pada tetua itu. Yakinlah, kamu pasti tahu penglihatanku dengan cukup baik. Aku tidak berani menjamin hal lain. Namun dalam hal perjudian batu, aku benar-benar tidak akan kalah. Aku pasti akan mendapatkan 10 juta Immortal Martial Stone orang bodoh ini. Jin Shibo berkata kepada tetuanya itu. Meskipun Jin Shibo mengatakan kata-kata itu, tapi mata tetunya masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Setelah dia memikirkan tentang keterampilan Jin Shibo dalam stone gambling, tetua itu merasa sedikit lega. Alasan untuk itu adalah, karena Jin Shibo telah diajarkan oleh seorang ahli perjudian batu. Dengan demikian, Jin Shibo memang sangat kuat dalam hal perjudian batu. Sejauh ini, dia tidak pernah salah menilai batu kristal hitam. Saat berjudi melawan orang lain, ia tidak pernah sekalipun kalah. Teman kecil Chu Feng, kalau begitu, bagaimana denganmu? Yang mana yang ingin kamu pilih? Pria tua berambut abu-abu itu berbalik untuk bertanya pada Chu Feng. Dia sekali lagi memperingatkan Chu Feng. Dia memperingatkan Chu Feng bahwa, dia wajib membuat pilihan dengan benar. Sementara Jin Shibo telah menghabiskan banyak uang untuk membeli batu kristal hitam itu, dan batu kristal hitamnya itu memang luar biasa. Jika Chu Feng tidak memilih batu kristal hitam berkualitas lebih tinggi, maka dia kemungkinannya akan kalah. Jika dia kalah, dia akan kehilangan 10 juta Immortal Martial Stone.
Itu yang harus aku lakukan, ucap Chu Feng sambil menunjuk ke arah batu kristal hitam di dekatnya. Yang itu, seru kerumunan. Setelah melihat ke arah yang ditunjuk Chu Feng, tidak hanya orang yang lain terkejut, bahkan pria tua berambut abu-abu itu juga terkejut. Batu kristal hitam yang dipilih Chu Feng sebenarnya juga sangat luar biasa. Batu kristal hitam itu setinggi 100 meter. Itu seperti gunung kecil yang berdiri di sana. Adapun harganya, itu juga luar biasa. Seseorang harus membayar 800.000 Immortal Martial Stone untuk memotongnya. Namun, ketika dibandingkan dengan batu kristal hitam yang dipilih Jin Sibo, tentu saja ada perbedaan besar di antara mereka. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu yakin? Pria tua berambut abu-abu itu bertanya. Aku yakin. Chu Feng mengangguk. Teman kecil Chu Feng, batu kristal hitam yang dipilih Pangeran Jinsi adalah yang terbesar di sini. Sebagai perbandingan, bukankah batu kristal hitam yang kamu pilih agak terlalu kecil? Pada saat itu, bahkan tetua Singi tidak dapat menahan diri dari menasihati Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, ini bukan waktunya untuk main-main. Kamu harus mempertimbangkan hal-hal dengan hati-hati. Kamu tidak boleh kehilangan 10 juta batu marsial abadi karena kecerobohanmu sendiri. Bahkan Xia Yun mulai mendesak Chu Feng untuk mempertimbangkan kembali melalui transmisi suara. Sebenarnya, ada sejumlah besar orang yang mendesak Chu Feng untuk mempertimbangkan kembali. Hanya saja, sebagian besar dari mereka semua melakukannya melalui transmisi suara. Namun, Chu Feng tetap tidak tergerak oleh desakan orang banyak, bahwa dia mempertimbangkan kembali. Dia telah membuat keputusan. Chu Feng pasti tidak memilih batu kristal hitam itu karena keinginannya yang keras. Ketika Chu Feng pertama kali tiba di lantai 3, dia memang tidak memiliki kepastian dalam ketelitian dari pengamatannya. Dan bahkan, ia kalah dari Song Yunfei karena salah penilaiannya sendiri. Namun saat Song Yunfei dan Jin Sibo berjudi satu sama lain, Chu Feng telah mengamati mereka dengan mata surgawinya. Setiap pengamatan Chu Feng setelahnya sudah benar, dan Chu Feng yakin bahwa batu kristal hitam yang dia pilih harus menjadi kualitas tertinggi di seluruh lantai 3. Tepat pada saat itu, Jin Sibo berteriak keras dengan sangat kesal. Kenapa kalian semua masih mendesaknya agar tidak melakukannya? Dia sudah membuat keputusan, namun kalian semua masih bertanya kepadanya tentang hal itu. Mungkinkah kalian semua tidak ingin dia kalah? Jika kamu tidak ingin dia kalah, kenapa tidak kalian semua bertaruh denganku, dan bukan dia, ucap Jin Sibo. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin orang masih berani mengatakan apapun? Lagi pula, jika mereka masih berusaha mendesak Chu Feng dan menentangnya, tapi itu memang tidak adil. Jadi, meskipun pria tua berambut abu-abu itu sangat tidak rela, dia masih tidak punya pilihan selain mulai memotong Black Crystal Stone. Pria tua berambut abu-abu itu tidak memotong kedua batu kristal hitam secara bersamaan. Alasan untuk itu adalah, karena kedua batu kristal hitam itu terlalu besar. Jadi, dia pertama kali memilih untuk memotong yang lebih dekat dengannya, batu kristal hitam yang dipilih Chu Feng. Namun, begitu dia mulai memotongnya, pria tua berambut abu-abu itu segera gembira. Bukan hanya dia saja, bahkan ekspresi banyak orang yang hadir juga berubah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.